ini yang tadi sedikit kita singgung mengenai teknologi technical data to load, bahwa sekarang masing-masing unit itu sudah punya sensing atau sensor-sensor yang terhubung dengan CPU yang bisa merekod error atau merekod kerusakan alat sehingga bisa tersimpan dalam satu ECU, ya kan, nantinya bisa di-download dan dianalisis oleh teknisi atau mekanik. Oke, terus berikutnya ini sedikit gambaran mengenai integrated system. Jadi ini proses ya, ini biasanya ini aplikasi ini sih secara overall ya, artinya berhubungan dengan proses maintenance maupun pengoperasian. Ini mungkin nantinya lebih banyak ke kawan operation, ini saya skip ya kan. Oke, terus kita berbicara mengenai cycle alat ya kan, sebelum kita spesifik berbicara mengenai proses maintenance, bahwa sebenarnya siklus alat itu ya kan, itu adalah mulai dari awal itu adalah selection ya kan, artinya di awal itu pasti pemilik industri tambang itu akan melakukan pembelian equipment yang dibutuhkan sesuai dengan proses penambangan. Jadi bagaimana nanti memilih alat dengan utilisasi yang bagus, performanya yang bagus, harganya juga bagus, ya kan. Terus penggunaannya itu juga mudah, proses maintenance-nya juga mudah, ya kan. Terus reputasi alat dan kualitas alat itu bagus, terus after sales support-nya atau support nantinya dari dealer, ya kan, sebagai agen penjual alat ini juga bagus. Ini menjadi parameter pertama. Jadi pertama adalah bagaimana memilih alat dengan parameter-parameter ini. Habis itu dilakukan pembelian, terus setelah dibeli, ya kan, ini nantinya juga akan ada proses commissioning, ya kan, bagaimana memastikan bahwa alat tambang setelah dibeli itu layak beroperasi di tambang. Ini proses commissioning, terus dites, terus setelah lulus uji commissioning dan tes, maka layak untuk dioperasikan. Nah, selanjutnya dalam proses maintenance ini tentunya, ini maintenance, ya maintain, ya kan, artinya proses perawatan ini yang nantinya kita bahas akan lebih detail. Jadi saat dioperasikan ada proses maintenance, ya kan, terus ada proses overhaul. Ini juga sebenarnya bagian dalam proses maintenance, tapi ini sifatnya major, artinya bagaimana melakukan penggantian komponen utama dari alat yang biasanya berbiaya besar, ya kan, cukup besar. Ini proses overhaul atau proses replacement komponen. Terus juga ada proses modify, ya kan. Terus berikutnya di akhir unit ini akan ada proses scrap, atau nantinya setelah di scrap ini tinggal decision-nya mau dilakukan penggantian dengan alat baru, ya kan, atau nanti itu di running lagi dengan melakukan proses overhaul. Sampai berapa kali di overhaul atau dilakukan replace major komponen, tentunya ini perlu data-data, ya kan, untuk mengukur tingkat ekonomikal biaya pelaku melakukan peremajaan itu berapa banyak, terus setelah diremajakan ini performanya seperti apa. Ini perlu data-data untuk memutuskan apakah itu dilanjut merecycle unit atau merefurbishment unit atau dilakukan replace. Nah, ini adalah siklus bagaimana pengelolaan aset alat-alat berat itu secara umum ya, mulai dari selection sampai pada replacement atau scrap. Oke, terus berikutnya, ini kawan-kawan, ini kita sudah mulai spesifik masuk pada bagaimana melakukan maintenance management alat. Jadi ini kita ilustrasikan dengan satu bangunan, ya kan, ada pondasi, ada pilar, ada atap, ya kan.